baik lagi di Cerita Warga. Lawannya Bu Susi dengan Pak Purbaya tuh nggak sebanding. Bu Susi tuh lawannya pihak asing kan. Ke Pak Purbaya kan lawannya orang-orang yang dilindungi Ladusi kan. Mungkin buat yang belum tahu ya, aku kasih tahu dulu, cewek itu warnet. Ya, makanya sekarang aku kalau pesan tuh nggak bayar. Billing aku masih ada. Kalau polisi Indonesia tidak mungkin. Kalau polisi Indonesia ini 50, oh tidak, dia akan menolak. Ini 100, tidak. Tetap menolak ya. Sampai aku cari tahu kenapa cewek bisa sesukses ini. Setelah aku analisis, ternyata tuh salah satunya tuh faktor nama. Men. Semua brand yang huruf akhirnya W itu sukses. BMW sukses. AW sukses. Bukan ada orang yang sukses menguasai negara. Jokowi. Halo teman-teman semuanya, baik lagi di Cerita Warga. Wah. Ini episode yang ketiga. Jadi hari ini kita seperti biasa, Cerita Warga akan menampilkan teman-teman dari stand up comedy Pontianak. Ada 3 komik, ada di sebelah sini. Dia nih, di antaranya ada Bropi, Akmal, dan Nopal. Nah, ini mereka semua hari ini akan membahas tentang MBG. Tahu MBG? Makan beracun gratis, betul. Makan bergizi gratis. Ya Allah, masih mau kerja. Jadi MBG ini kan salah satu program unggulan dari presiden kita yang sekarang kemarin. Nah, jadi nanti biar mereka aja yang bahas, biar saya tidak masuk penjara. Itu dia. Kita langsung masuk ke komik yang pertama. Komik pertama ini dia adalah seorang pemuda yang sedang gemar bersepeda dan suka memperhatikan sekitar kalau lagi naik sepeda. Inilah dia, kita panggil Nopal. Baru kali ini aku opening pakai ya, baru kali ini sumpah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Noval, dan tapi temanya MBG atau Purbaya ya? Soalnya aku di briefing itu katanya di antara MBG atau Purbaya gitu. Bebas ya. Karena aku jujur aku nggak mau bahas MBG karena terlalu racun pembahasannya. Bukan isinya ya. Karena aku yakin isinya nggak mungkin racun ya. Karena paling hiu kan. Jadi aku pikir daripada aku nggak bisa ngolah racun ini dengan benar, jadi aku takut. Jadi aku pikir ya udahlah, aku bahas Purbaya aja gitu. Purbaya ya, menteri yang lagi banyak klip videonya, iya gak sih? Kalau di tempat aku sih banyak videonya nih, dari Purbaya lawan ini, bahkan sampai ada Purbaya jadi Genji loh. Iya kan, ada video Purbaya jadi Genji gitu, dan orang tuh banyak, kayak teman-teman aku banyak nge-repost tuh, pada bilang, wow keren nih Pak Purbaya jadi ibaratkan Genji yang lawan semua menteri-menteri yang katanya bermasalah gitu. Cuman aku pikir-pikir Genji juga jelek kan. Ngerti gak sih? Genji itu kan berasal dari Crow Zero kan, film Crow Zero kan. Dan Crow Zero tuh film gak benar loh. Di sini ada yang nonton Crow Zero gak? Ada ya? Nonton Crow Zero karena apa? Karena pengen nengok Clay kan. Bukan karena itu hal yang benar kan. Dan kata-kata aku pun bilang, kenapa itu cuma perumpamaan. Ya perumpamaan juga harus yang benar dong. Kenapa pilih yang salah kan? Ada tuh. Cuma jujur aku agak kagum lah dengan Pak Purbaya. Maksudnya aku agak senang ada dia hadir, karena akhirnya kita tuh punya menteri yang agak frontal loh, yang frontal kembali gitu. Karena kebanyakan menteri-menteri sekarang tuh nggak ada yang berani frontal gitu. Dia kalau jelek ya bilang jelek, kalau bagus ya bilang bagus gitu. Banyak menteri itu yang selalu pengen tampil bagus gitu, nggak mau kelihatan jelek. Bahkan Bahlil yang jelek pun nggak mau kelihatan jelek gitu. Makanya tuh aku pikir senang tuh aku dengan Pak Purbaya tuh ya kan. Karena terakhir kali aku ngelihat menteri kita yang frontal gitu tuh waktu itu seingat aku ya, Bu Susi itu. Ya kan, Bu Susi nggak ada neko-neko tuh. Kalau ada kapal asing atau siapapun masuk, tenggelamkan gitu. Ya walaupun aku tahu ya,
lawannya Bu Susi dengan Pak Purbaya tuh nggak sebanding gitu. Bu Susi tuh lawannya pihak asing kan, ke Pak Purbaya kan lawannya orang-orang yang dilindungi Ladusing kan. Jadi aku pikir pada tahu Ladusing ya. Jadi aku pikir ya itulah penyebab kenapa Indonesia sedikit trotoar, karena Indonesia takut menciptakan reinkarnasi Siva ya. Dia takut Pak Ladusing itu bakal termusnahkan gitu. Dan jujur kenapa aku senang ada Pak Purbaya, akhirnya ketemu orang yang frontal gitu. Karena kebanyakan orang kita ini aku taunya tuh orangnya nggak enakan gitu, termasuk aku sendiri. Aku orangnya nggak enakan, serius. Aku pernah nabrak orang, nabrak bapak-bapak. Orang normal harus ya nabrak bapak-bapak. Itu reaksinya minta maaf kan? Minta maaf tuh. Aku juga minta maaf. Cuman karena aku nggak enakan, aku takut minta maaf aku tuh nggak sopan gitu. Akhirnya aku minta maaf tuh sambil senyum. Jadi aku tuh yang, Pak, maaf Pak. Maaf ya Pak. Sumpah Pak, saya nggak sengaja Pak. Tadi saya jujur Pak, saya kelajuan Pak. Jadi maaf ya Pak. Maaf Pak. Bapaknya tuh yang kesakitan tuh, waduh, sakit. Iya Pak, tahu Pak. Iya Pak, saya tahu Pak. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf Pak. Bahkan di saat kayak gitu pun, ada momen aku tuh dibuat kesal sama warga sekitar. Kalau ada orang tabrakan, pasti selalu ada warga datang kan. Warga datang tuh, pertanyaan mereka tuh yang buat aku kesal gitu. Mereka ada nanya gini, Mas, kenapa sih nabrak bapak-bapak? Nggak ada Mas. Maksudku siapa yang mau nabrak bapak-bapak? Ada lagi ada, Mas, itu bapak-bapak udah tua loh. Tia tahu. Kenapa? Kenapa? Bahkan ada satu orang gitu, Mas, itu bapak-bapak cowok loh. Iya. Kalau bapak-bapaknya itu ibu cewek mah bukan bapak-bapak, aku bilang. Bahkan di saat dalam kesal itu tuh, aku tuh harus yang nggak enakan tuh, ada perasaan nggak enak. Dituduh gitu, Mas, kenapa nabrak bapak-bapak? Aku tuh jawabnya, nggak ada Pak, nggak ada yang baik, nggak ada yang niat kok Pak, bapak-bapak. Ya gitulah dia Pak. Sumpah aku orang yang nggak enakan tuh. Dan banyak orang Indonesia tuh nggak enakan ya kan. Bahkan aku pernah di sini aku tuh, buat kalian belum tahu, aku pernah ditolak sama cewek, padahal aku belum nembak. Serius, aku pernah ditolak sama cewek, padahal aku belum nembak gitu. Karena kata dia, aku terlalu baik. Gak usah dikasihani mbak, maksudnya kenapa jadi baik terlalu dikasihani gitu. Karena kata dia tuh, aku terlalu baik gitu. Maksud aku, ya tinggal kalau bilang muka aku kayak Bali lah, tinggal bilang gitu. Kau nolak aku karena aku jelek tuh udah masalah gitu. Kenapa harus gak enakan? Iya kan? Maka tuh aku pernah ditolak gitu, katanya aku terlalu baik. Jadi aku tuh ditolak gitu tuh, aku tuh bingung gitu, aku harus ngapain? Karena kalau orang-orang ditolak, enggak karena kamu jelek gitu misalnya, ya mungkin ada hal yang bisa diperbaiki ya kan. Misalnya jadi dirapikan lah mukanya gitu, nggak memandang Bahlil lagi gitu kan, bisa diperbaiki gitu. Atau ditolak, enggak karena kamu masih miskin gitu, ya bisa diperbaiki gitu ekonominya. Baik loh, baik tuh apa yang perlu diperbaiki gitu. Enggak karena kamu baik, langsung bunuh gitu kan, jadi kriminal gitu. Apakah itu hal solusi? Baru dia, iya aku terima kamu kok. Masa kayak gitu Cuma setelah aku pikir-pikir ya, kayak aku tuh memang terlalu baik sih. Beneran aku terlalu baik. Tadi seperti yang Bang Tanjung bilang, kami nggak ada yang ngerokok, kami nggak ada yang satupun yang ngerokok gitu. Termasuk saya dari dulu nggak pernah ngerokok. Bahkan dari kelas 2 SD sampai sekarang saya tuh setiap tahun selalu nyoba rokok gitu, tapi nggak pernah doyan. Dari kelas 2 SD tuh saya diajak teman saya gitu, Pal, rokok yuk Pal. Ayo aku bilang, kalau aku ngisap nih, nikmati tuh. Kalau aku bilang, Pal, isap lah Pal. Iya aku isap. Salah isap kata dia. Ini isap rokok. Oh iya, aku isap rokok kan, nggak doyan aku tuh. Diajak minum, aku juga nggak doyan gitu. Bahkan salah tuh. Jadi aku diajak apapun lah. Dari SMP banyak kawan aku yang ngajak untuk narkoban. Ada banyak kawan aku yang tinggal di, kita tahu daerah Pontianak yang ada itu, banyak budak aku dari situ. Dan aku selalu diajak gitu tuh untuk PT-PT gitu. Cuman aku tuh nggak pernah tertarik gitu. Bahkan terakhir kali aku tuh cuman minum. Itu pun karena aku pengen nyoba rasanya kan. Pas aku minum tuh, karena aku tuh minum karena aku pengen tahu
seberapa nakalnya aku gitu. Karena kata orang-orang kalau orang udah minum tuh bakal kelihatan tuh kalau lagi fly kan, lagi naik tuh katanya bakal kelihatan tuh kejahatannya tuh. Jadi aku pikir boleh nih nyoba deh kan, boleh lah aku bilang. Aku ajak tuh teman-teman aku minum tuh. Aku minum kan, minum sup. Kawan-kawan aku yang udah pada naik tuh, ada yang tiba-tiba, oh, Jokowi anjing gitu, tiba-tiba gitu. Sensor aja ya nanti ya kalau itu. Ada yang bilang gitu, ada yang tiba-tiba tolong panggilkan cewek ini karena aku mau pakai, katanya gitu-gitulah. Ada yang bilang Yesus Tuhan yang benar gitu. Ada kelihatan semua tuh kawan-kawan aku tuh waktu abis minum tuh. Jadi aku pikir, wis aku harus tahu nih kenakalan aku apa kan. Sampai akhirnya aku minum, aku ngerasa naik tuh. Aku ngerasa naik, wis ini saatnya aku bilang. Ini saatnya aku bilang kan, tak lama di saat aku makin naik tuh, aku ingat sekali di setengah sadar aku tuh kenakalan aku muncul. Di saat itu aku tuh bilang, yo belum sholat isya aku ya, aku bilang. Akhirnya aku sholat isya. Ambil dulu, sekian dari aku, terima kasih. Hey! Biar muter suaranya. Itu tadi Nopal lucu gak tadi kak? Tadi saya soalnya lagi pergi ke ATK tadi, lagi laminating. Keren tadi Nopal bahas Purbaya ya. Apa pura-pura Surabaya dia. Purbaya, Menku ya. Menteri Keuangan. Sisanya dia balas kalau dia nakal. Dia pengen nakal, aneh nakalnya aneh. Mabuknya sholat ya kan. Dia bawa tadi kan, tahu aku. Mabuknya sholat, keren. Kawannya yang parah tuh, mabuk ngomong Jokowi anjing, masa gitu. Itu tadi. Kita langsung lanjut ke komik yang kedua. Komik yang kedua ini dia adalah seorang pria yang sedang tinggal di sebuah desa di Ambawang. Dan dengar kabar A1 katanya di kampung dia ini presidennya masih Habibie. Saking tertinggalnya. Itu dia. Langsung aja, inilah dia komik kedua kita, Brope. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Kayak penyanyi jazz ya. Perkenalkan, nama aku Bropi. Dan aku ini adalah salah satu pengikut setia cewek ya. Dari dulu. Dari cewek sebelum sesukses ini. Mungkin buat yang belum tahu ya, aku kasih tahu dulu, cewek itu warnet. Ya, makanya sekarang aku kalau pesan tuh nggak bayar. Billing aku masih ada. Nggak bayar, billing aku masih ada. Dan sekarang cewek sesukses ini, gokil gitu. Karena cewek ini bukan cuma sukses di Kalimantan. Mereka berhasil berjaya di Pulau Jawa. Gokil, tepuk tangan dulu buat cewek. Sampai aku cari tahu kenapa cewek bisa sesukses ini. Setelah aku analisis, ternyata tuh salah satunya tuh faktor nama, men. Semua brand yang huruf akhirnya W itu sukses. BMW sukses. AW sukses. Bukan ada orang yang sukses menguasai negara. Jokowi. Tapi aku salut gitu sama cewek karena mereka sangat care gitu terhadap komunitas stand up comedy gitu. Apalagi di Pontianak. Tepuk tangan sekali lagi buat cewek gitu. Temanya MBG ya. Makan beracun gratis. Nah, itu singkatan yang salah. Makan bergizi gratis. Dan menurut aku emang program ini nih dari awal pemilu udah kontroversi, men. Iya kan? Bahkan ini nih sempat bikin aku bingung waktu itu. Mau milih 02 apa 01. Akhirnya aku ngeliat program masing-masing paslon antara 02, 01. 02 itu makan siang gratis. 01 berantas judi online. Makan siang gratis, berantas judi online. Mana yang lebih penting? Menurut aku berantas judi online. Kenapa? Karena percuma siang makan gratis, malamnya rungkat. Iya kan? Maksud aku percuma kau makan banyak, yang kenyang bandar. Buat apa? Akhirnya aku milih 01 waktu itu. Karena menurut aku dari nama aja ini udah aneh loh. Makan
yang gratis. Ini kita fair-fairan ya yang ada di sini ya. Kita kalau dengar kata gratis, overthinking kan. Ini kok bisa gratis nih kan? Iya kan? Aku kalau jadi muridnya ndak makan aku. Begitu mau makan kan, duh, ini daging apa nih kok bisa gratis? Daging musang nih. Ndak mungkin. Tapi ekornya 9. Ini juga telur, kok telurnya aneh. Benar ini. Telur apa ini? Telur Pak Kedai. Aneh banget. Masih overthinking gitu. Sampai akhirnya aku milih 01 waktu itu. Ya walaupun kita tahu ya, milih 01 waktu itu tuh dibully habis-habisan, Bang. Karena di mana-mana 02 tuh mendominasi, apalagi di lingkungan aku. Di lingkungan aku ya, pendukung 01 itu tuh dianggap lebih berbahaya daripada make narkoba. Sumpah, serius. Jadi di sana tuh kawan-kawan aku tuh, Pak, aku boleh narkoba ada? Jangan, awas kau narkoba. Kalau dukung Anies, narkoba ya lah enggak apa. Saya segitu aja gitu. Dan sampai akhirnya aku milih 01. Karena kemarin tuh adalah pemilu perdanaku pertama. Sebelumnya aku golput gitu. Itu pemilu yang sangat berkesan. Karena menurut aku kemarin tuh bukan cuman capres dan cawapres yang keren, tapi orang-orang di belakangnya. Setuju ya? 01 waktu itu tuh aku ingat ada Tom Lembong. Tahu ya? Itu orangnya baru ngomongnya wibawanya udah kelihatan gitu. Keren sekali gitu. 02 itu ada Yusril Irza Mahendra. Itu orang berpengaruh sekali. Dan yang enggak kalah keren 03. Itu ada Alexander Samuel Peter. Atau yang biasa dipanggil Young Lex. 03 Young Lex itu 03. Dan untungnya dia ini di 03 dan kalah, Bang. Coba bayangkan dia di 02. Dekat dengan Pak Prabowo. Bayangkan Pak Prabowo terinfluence dengan gaya-gaya Young Lex. Pak Prabowo kemana-mana gitu kan. Ngikut gaya-gaya Young Lex. Dia lagi nyamperin masyarakat. Ada masyarakat manggil kan. Pak Prabowo, kami butuh air bersih, Pak. Pak Prabowo, Oaza ya kan? Bapak ini gimana sih? Benar nggak sih, Pak? Lo ngajak berantem berasa. Bapak ini siapa sih sebenarnya? I'm a bad boy. Oke, aku Robi, terima kasih. Bropi, lucu banget Bropi. Oh, presidennya udah sama ya ternyata ya. Oh iya betul. Cuman Wiji Tukul belum hilang. Wow, belum Wiji Tukul belum hilang. Stop, Masnya terlalu ekspresif, Mas, terlalu ekspresif. Kelihatan dari sini kita tahu yang ngerekam suaranya itu pendukung mana dia. Kita udah tahu dari situ. Kita langsung ke komik yang terakhir. Komik yang terakhir nih dia adalah seorang guru ngaji. Seorang guru ngaji yang mencoba stand up, padahal kan stand up haram. Ya, langsung aja kita bagikan komik terakhir kita. Inilah dia, Akmal. Yeay. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah penontonnya di lesehan ya. Jadi pengen nyapa nih. Ya, jamaah. Oh, jamaah. Udah MPG belum? Ya, teman-teman. Semoga yang Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dan semoga merahmati kecuali boti, asik rima. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Akmal. Saya seorang guru ngaji cabul cayang anabul ya. Itu artinya ya. Saya ngajar ngaji sudah 4 tahun, alhamdulillah. Dan saya kalau ngajar itu pasti memperhatikan anak murid saya agar fasih di setiap huruf hijaiyah atau huruf Arabnya. Salah satu huruf yang saya tekankan yaitu huruf ain.
atau A. Karena huruf ain lumayan susah. Apalagi cuman ada dalam bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa Melayu. Kima. Tidak ada kan? Alama. Bengak. Tidak ada kan? Makanya bagi kalian, bagi jamaah yang masih kesusahan, saya ada metode biar gampang menyebutkan huruf ain dengan mudah, yaitu dengan cara dicekek. Seriusan dicekek. Contoh ya, keluar kan ainnya. Ini yang saya ajarkan ke almarhum murid saya. Makanya saya cari murid baru. Kakak mau? Gratis lah. Oh, Kristen. Bonus tali lah. Ya, walaupun saya cuman seorang guru ngaji, tapi saya tidak takut polisi. Takutlah kepada Allah yang menciptakan polisi. Karena saya kalau ditilang di jalan nih, mohon maaf bang, boleh lihat surat-suratnya? Oh, tenang pak, surat-surat lengkap. Ada surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, mau yang mana pak? Yang Al-Ikhlas aja deh. Oke pak, ini 50. Selesai. Ini polisi kono Arab maksudnya. Kalau polisi Indonesia tidak mungkin. Kalau polisi Indonesia ini 50. Oh tidak, dia akan menolak. Ini 100. Tidak. Tetap menolak ya. Ya, tepuk tangan teman-teman. jadi tegang nih bahas polisi. Dan ya kita hidup di zaman sekarang ya, banyak muslim ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena di zaman sekarang tuh benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam akhir zaman akan banyak, tapi seperti buih di lautan, terombang-ambing tuh. Suka ikut-ikutan, ikut sana, ikut sini. Makanya jangan heran kalau ada anak zaman sekarang yang bio Instagramnya QS Quran Surah 4 ayat 36, Masya Allah. Di bawahnya Sagittarius, aduh. Padahal isi ayatnya janganlah kamu syirik kepada Allah. Malah dipraktekkan. Anak MBG ini. Ya. Dan teman-teman, apalagi anak bocil-bocil sekarang itu, kalau kita sholat jamaah itu ribut minta ampun di belakang ya kan. Makanya saya kalau sholat berjamaah itu di depan. Kalau di belakang tuh banyak bocil-bocil kematian. Ribut tuh sholatnya main-main, ya Allah. Pernah saya sholat di belakang nih mas, bukan. Pas ruku, di sajadah saya ada 2 bocil saling piting gitu. Yang kena piting ngomong, tolong bang gitu. Astagfirullah, lagi sholat. Ya udah pas sujud, 1, 2. Ya, saya Akmal, terima kasih. Yeay! Itu dia tadi penampilan komik terakhir dari Mas Akmal. Keren sekali, seorang guru ngaji. Jadi bagi teman-teman semuanya yang pengen anaknya belajar ngaji bisa dihubungi di bawah sini. Aku bantu promo. Nanti kasih aja ke editor ini nomor HP-nya. Itu dia tadi terakhir penampilan dari ketiga komik kita di Cerita Warga episode ketiga ini. Tepuk tangan saya lagi dong. Sebelum kita lanjut, yang sangat sudah jelas sekali di sini, tentunya Cerita Warga disponsori oleh ini. Cewek kopi. Ini bagi teman-teman semuanya yang di Pontianak
Nggak cuma di Pontianak, sekarang ada di Jambi, di Batam, di Jogja, di Malang, di Jakarta, di Parit Mayor ada ada Parit Mayor ada kan outlet Parit Mayor ada. Jadi bagi teman-teman semuanya yang pengen ngopi, jangan tunggu lama-lama lagi, langsung aja datang ke Cewek Coffee, karena Cewek Coffee ceweknya kopi. Gitu deh pokoknya. Mantap sekali. Banyak sekali ada jenis-jenis kopi. Salah satunya yang ada di sini ada creamy coffee. Creamy coffee ini ada dua ukuran. Nah, ini yang normal, ada yang upsize. Harganya di bawah 20.000. Itu dia fun fact. Enak loh, enak enggak? Ini biasa ngopi cewek kan? Pokoknya budak-budak stand up tuh katanya dia enggak mau minum kok, bukan cewek kopi katanya. Lebih baik aku dehidrasi daripada aku minum yang lain, katanya gitu. Berlebihan sih, tapi namanya juga kerjaan salah satu dari sini. Nah, saya itu juga, kita dari Cewek Record juga mau memberitahukan kepada teman-teman semuanya. Wih, nanti ini dibikin bersinar ya. Wow, gitu. Ini ada merchandise dari Sindrama, dan yang saya pakai sekarang dari Henas. Nah, mereka mengeluarkan artikel baru. Ini dari Sindrama, harganya cuman 190.000. Betul nggak? Ya, ini namanya artikelnya Drama. Nah, album ya. Album dari si Sindrama. Kalian bisa order langsung aja di Cewek Record, ada di bio ya. Nah, dan ini Henas singlenya yang berjudul Rupa. Kenapa Rupa? Tanya Bang Teo aja nanti. Nah, itu dia. Sekarang kita akan mengumumkan pemenang dari Cerita Warga episode 3. Oh ya, ini juga sekalian himbauan bagi teman-teman, mungkin ada yang pengen mensupport kita. Nah, bisa banget. Tab ini bisa berubah-ubah nanti. Kalau seandainya kamu ingin mensupport acara Cerita Warga, bisa di gini. Shoot gitu. Ya. Bisa nanti kalau udah lebih dari 3 bisa manual nanti. Cuman kan males ya kalau cuma 1 gitu deh. Pokoknya kecuali duitnya bagus. Dah ini dia. Untuk pemenang Cerita Warga kali ini kita akan tentukan voting dari tepuk tangan, oke? Jadi misalnya aku nyebut nama, kalau menurut kalian dia layak menang, tepuk tangan. Kalau dia enggak, ya udahlah diam aja, gitu. Kita mulai dari komik pertama. Kalau menurut kalian Nopal pantas menang, boleh minta tepuk tangan. Cuman ada 3 orang. Kalau seandainya menurut kalian Bropi pantas menang, boleh minta tepuk tangan. Kalau seandainya menurut kalian Akmal pantas menang, boleh minta tepuk tangan. 103. Artinya Bropi menang. Silakan Bropi ke sini, Bropi, pegang Bropi. Ini dari apa? Karang Taruna yang bikin nih Karang Taruna. Bropi berhasil menang di episode 3. Widih. Berarti Bropi layak mendapatkan di khusus buat episode geser aja. Khusus buat episode 3 ini, selamat Bropi, kamu berhak mendapatkan rumah tipe 36 di Jalan Perdamaian. Dalam bentuk PNG tapi cuman stiker WhatsApp. Itu dia. Mantap sekali Bropi, mantap. Boleh ada pesan-pesan? Yuk. Pesan-pesan ya. Ya, pesan-pesan. Terima kasih untuk Cewek yang sudah menyelenggarakan acara ini ya. Karena kami komunitas ya rata-rata isinya pengangguran ya. Kalau nggak ada acara ini ya paling di rumah gigitin kuku gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat Cewek. Waduh. Terima kasih buat Cewek. Makanya sebenarnya ini info yang disebarkan oleh Bro ini betul. Karena ada satu anak komunitas yang jadi tinggal 9, gigit kuku sampai jari. 2 tahun nganggur. 2 tahun nganggur, dia kasihan banget. Makanya open mic saya bilang. Biar bisa naik di sini. Itu dia teman-teman semuanya. Jangan lupa, pokoknya kalau kalian suka dengan video ini, di like, di share, dan juga di komen. Jadi subscribe. Betul, subscribe juga. Jadi kalian bisa komen tema apa nih selanjutnya. Nah, itu dia. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di Cerita Warga selanjutnya. Cerita Warga. keluh kesah rakyat kecil. Masalah.
P2. Selamat ya.